Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Finger Fan Attendance System, yang artinya itu sistem absensi mahasiswa menggunakan finger fan berbasis matching citra biometrik. Kami kelompok 5 beranggotakan 4 orang, yang mana mereka adalah Yohan Fandi Effendi dengan NIM 2405120472, Ashraf Al-Muzaki dengan NIM 2405120481, Agri Al-Zukruf dengan NIM 2405120485, dan Dimas Abdul Syukur 240512044101. Yang melatar belakangi proyek ini adalah masih adanya kelemahan pada sistem absensi konvensional. Absensi manual seperti tanda tangan, pemanggilan nama, atau penggunaan kartu identitas masih rawan dimanipulasi dan memungkinkan terjadinya titip absen. Oleh karena itu, kami mencoba membuat sistem absensi berbasis biometrik menggunakan finger fan. Finger fan dipilih karena pola pembuluh darah jari bersifat unik, berada di bawah kulit dan lebih sulit dipalsukan. Namun karena citra finger fan biasanya masih terlihat samar, maka diperlukan proses pengolahan citra digital agar pola pembuluh darahnya itu terlihat lebih jelas. Nah, tujuan utama dalam aspek pengembangan sistem ini yakni yang pertama untuk membangun sistem absensi berbasis web, kemudian mendaftarkan data finger fan mahasiswa, melakukan pre-processing citra finger fan, melakukan recognition berdasarkan pola skeleton, dan yang terakhir menyimpan hasil absensi ke database. Nah, finger fan, kita masuk ke konsep finger fan. Finger fan adalah pola pembuluh darah yang terdapat pada jari manusia yang letaknya berada di bawah kulit, dan setiap individu itu memiliki pola pembuluh darah yang berbeda-beda atau unik. Citra finger fan umumnya berkontras rendah, nah maka perlu dilakukan pre-processing sebelum bisa dikenali oleh sistem. Nah, di sini ada alur sistem dari proyek kita. Alur sistem akan dimulai dari citra finger fan yang masuk ke sistem. Citra tersebut kemudian diproses melalui tahap pre-processing untuk memperjelas pola pembuluh darahnya. Nah, setelah itu hasil akhirnya berupa skeleton vessel digunakan pada tahap matching atau tahap pengecekan. Nah, dari proses matching, sistem akan menentukan status recognition, apakah mahasiswa dikenali atau tidak. Jika mahasiswa dikenali, maka data absensinya akan tersimpan ke database. Nah, dataset yang kita gunakan sebagai rujukan berasal dari MMCBNU garis bawah 6000. Dataset ini berisi citra finger fan dengan total 6000 citra yang diambil dari 100 relawan, dimana setiap satu relawannya itu menyumbang 6 jari, dan di setiap satu jarinya itu diambil 10 gambar. Kemudian sebelumnya untuk link akses dataset sendiri sudah kami lampirkan. Nah, masuk ke pipeline preprocessing. Pada slide ini ditampilkan pipeline preprocessing yang digunakan dalam sistem. Tahap pertama adalah input grayscale. Karena citra finger fan sudah berbentuk grayscale sehingga tidak perlu konversi warna. Setelah itu akan dilakukan ROI dan bilinear resize, dimana untuk mengambil area jari dan menyamakan ukuran citra. Kemudian akan dilakukan normalisasi untuk menstabilkan intensitas pixel. Kelahi manual digunakan untuk meningkatkan kontras, kemudian Gaussian blur digunakan untuk mengurangi noise, Hessian response digunakan untuk menunjukkan pola pembuluh darah, lalu hasilnya diubah menjadi binary
Kemudian dilakukan cleaning dan skeleton untuk proses matchingnya. Nah, hasilnya sebagai berikut. Jadi foto original pembuluh darahnya itu seperti ini. Kemudian untuk tahap-tahapannya akan dijelaskan setelah ini. Silakan Yohan. Selanjutnya untuk tahapan yang pertama, citra akan melalui proses extracting dari citra, yaitu bagian jari yang mengandung bola pena, dan membuang background atau tampilan luar yang tidak berguna. Pixel yang nilainya lebih besar dari threshold akan dianggap sebagai objek utama. Kemudian citra akan dipotong menggunakan batas area objek. Ini menggunakan nilai minus agar arah potongan gambarnya atau arah croppingnya itu mengarah ke dalam, sehingga citra yang dihasilkan itu lebih terfokus pada pola yang ada pada citra. Next. Selanjutnya untuk tahapan resize dan normalisasi. Untuk resize sendiri kita menggunakan metode bilinear resize, yang dimana citra akan diubah dengan metode memperkirakan nilai piksel baru berdasarkan piksel-piksel di sekitarnya. Setelah itu, piksel dilakukan normalisasi yang bertujuan menyamakan rentang piksel ke 0 sampai 20 terlalu terlangkapan selanjutnya. Nah, selanjutnya di tahapan kelahi manual. Nah, di tahapan kelahi manual, kelahi sendiri digunakan dan dipilih karena sangat bagus untuk meningkatkan kontras lokal pada citra fingerprint. Tujuannya memperjelas pola pembuluh darah yang biasanya tampak samar pada citra asli. Pada sisi ini di beberapa blok, kemudian menghitung histogramnya, kemudian membatasi nilai histogram menggunakan clip limit, dan kemudian yang lain sudah akan dapat terlihat lebih jelas tanpa meningkatkan noise secara berlebihan. Next ke tahapan Gaussian blur manual. Nah, di tahapan Gaussian blur manual, Gaussian blur digunakan untuk mengurangi noise kecil pada citra setelah proses peningkatan kontras. Proses ini dilakukan dengan membuat kernel Gaussian secara manusia pixel berdasarkan piksel-piksel di sekitarnya. Tahap ini penting agar proses segmentasi berikutnya tidak terlalu terganggu oleh noise kecil yang dihasilkan dari peningkatan kontras tadi. Next ke
Bayesian response. Nah, di Bayesian response sendiri dipilih karena berfungsi untuk mendeteksi struktur yang berbentuk garis pada citra. Sehingga pada fingerprint pembuluh darah akan lebih menonjol, dan pada citra yang kita gunakan pola pembuluh darahnya itu kita sehingga disebut. Nah, sistem menghitung komponen Hessian. Yang pertama LXX, yaitu nilai turunan parsial. Nilai turunan parsial kedua untuk arah horizontal, LYY untuk arah vertikal, dan untuk selanjutnya menentukan bagian citra yang memiliki kelengkungan seperti jalur vena yang ditandai dengan nilai lambda 2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian hasil dari beberapa skala digabung agar sistem mampu menangkap pola pembuluh darah yang tipis maupun tebal. Nah, ini ditandai dengan variabel sampai 4. Next ke tahapan binary clean and skeleton. Nah, setelah Bayesian response diperoleh, citra tersebut masih harus diolah lagi untuk dapat diekstrak fitur-fiturnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan thresholding untuk menghasilkan binary hazel, yang mana pada tahap ini bagian dengan intensitas respons yang tinggi dianggap sebagai pola vena. Setelah itu dilakukan cleaning untuk menghapus detail kecil atau noise yang ukurannya di bawah batas tertentu. Nah, tahap terakhir adalah yang akan digunakan untuk proses matching. Next. Nah, mengapa menggunakan skeleton? Skeleton digunakan karena lebih fokus pada pola utama pembuluh darahnya. Nah, kemudian mengurangi pengaruh pencahayaan, mengurangi pengaruh tekstur citra asli, lebih sederhana untuk dibandingkan dan cocok untuk proses matching. Kemudian metode recognition. Pada tahap recognition, citra fingerprint diproses menggunakan pipeline yang sama seperti pada saat pendaftaran data. Hasil akhirnya berupa skeleton input, kemudian skeleton itu dibandingkan dengan skeleton yang ada di database. Semua sampel database diperiksa satu persatu, lalu sistem memilih skor tertinggi sebagai kandidat terbaik. Jika skor tersebut melewati threshold yakni 70%, maka mahasiswa dinyatakan dikenali. Jika tidak, maka mahasiswa tidak akan dikenali. Matcher dan alignment pada matcher. Matcher pada sistem ini menggunakan beberapa pendekatan seperti exact match shortcut, alignment dengan CV2 moment, transiasi dengan CV2 base correlate, dissimilarity, tolerant dissimilarity, camphor distance similarity, template similarity, dan gradient histogram similarity.
Alignment diperlukan karena posisi jari saat pendaftaran dan absensi bisa sedikit berbeda. Dengan CV2 titik moment, sistem memperkirakan orientasi utama skeleton, sedangkan CV2 titik fase correlate ini dia digunakan untuk memperkirakan pergeseran citra. Tujuannya agar proses matching menjadi lebih stabil. Nah, kita masuk ke bobot skor matching dan threshold recognition. Skor akhir matching dihitung dari gabungan beberapa metrik. Dice similarity memiliki bobot 10%, tolerant dice 30%, chamfer distance 25%, template similarity 10%, dan gradient histogram similarity sebesar 25%. Bobot terbesar diberikan pada tolerant dice, chamfer, dan gradient histogram karena lebih toleran terhadap perbedaan kecil pada skeleton. Threshold yang digunakan adalah 70%. Nah, jika skornya lebih besar dari 70%, maka dikenali. Jika skornya di bawah 70%, maka tidak dikenali. Nah, kemudian masuk ke tampilan sistem. Nah, di sini pada tampilan sistem kita akan diberikan menu utama, yakni dashboard, manajemen database, tambah data, recognition, dan riwayat absensi. Detail processing ini hanya menampilkan detail pipeline pre-processingnya saja, seperti yang sudah dijelaskan di PPT sebelumnya. Nah, pada menu dashboard ini kita akan ditampilkan total mahasiswa, total sampel, absensi hari ini, dan recognition terakhir. Karena database saat ini masih kosong, yang artinya belum ada penambahan data pada database, maka di sini masih nol semua. Kita akan coba rekognisi terlebih dahulu apa yang akan terjadi jika kita melakukan rekognisi sedangkan belum ada database yang terdaftar atau belum ada sidik jari yang didaftarkan pada database. Kita akan gunakan dataset, check the kita akan coba menggunakan telunjuk kiri dari Agri. Nah, di sini hasilnya otomatis tidak dikenali karena tidak ada database yang cocok. Dan kenapa nilainya 0%? Karena ya gak ada database yang terdaftar atau tidak ada pembuluh darah jari yang terdaftar. Kita akan coba dengan tambah data terlebih dahulu. Nah, di sini pada menu tambah data kita bisa mendaftarkan satu atau lebih pola pembuluh darah. Misalkan kita akan mendaftarkan untuk Dimas. Kita akan mendaftarkan 3 sidik jari, 3 pola pembuluh darah maksudnya, 1, 3, dan 5. Nah, di sini akan ditampilkan pipeline pre-processingnya, mulai dari original sampai ke skeleton vessel. Kita bisa melihat bahwasanya ada sedikit perbedaan antara setiap gambar yang kita tambahkan. Akan ada sedikit pergeseran pola pembuluh darah. Nah, setelah menambahkan data, kita bisa melihat data tersebut apakah sudah tersimpan atau belum pada manajemen database. Di sini data yang tersimpan sudah ada data di masa bersyukur. Kita akan coba rekognisi. Tadi data yang didaftarkan kan 135. Kita akan coba menggunakan data pola pembuluh darah ke-7. Nah,
dia dikenali sebagai pola pembuluh darahnya di masa bersyukur. Sudah jelas karena data yang didaftarkan masih satu, yakni data di masa bersyukur itu sendiri. Sekarang kita akan coba untuk mendaftarkan beberapa pola pembuluh darah dari orang-orang yang berbeda. Apakah nanti sistem ini tetap mengenali pola pembuluh darah dari seseorang? Oke, kita akan coba tambahkan agree. Agree, kita daftarkan telunjuk kirinya 135. Kenapa kita mendaftarkan 3? Kenapa tidak 1, tidak 10 atau sebagainya? Sebenarnya di sini sistemnya bebas, kita mau menambahkan berapa, namun semakin banyak data yang kita daftarkan, semakin akurat untuk proses matchingnya nanti. Kita sebenarnya bisa mendaftarkan 1 saja, tapi biar lebih akurat hasilnya kita coba daftarkan 3. Nah, di sini pola pembuluh darah dari Agri. Kita coba tambahkan lagi untuk Yohan. Dan yang terakhir untuk Ashraf Al-Muzaki. Nah, sekarang kita lihat di database dan sudah ada 4 data pola pembuluh darah yang didaftarkan. Nah, kita akan mencoba melakukan rekognisi. Pertama, rekognisi yang akan kita lakukan yakni pola pembuluh darah Ashraf tadi, tapi kita pilih pola pembuluh darah yang sudah didaftarkan. Tadi kan yang didaftarkan 1, 3, dan 5. Kita akan coba menggunakan data ke-1. Nah, karena data yang didaftarkan dengan data yang dilakukan rekognisi plug ke plug 100%, maka di sini langsung dikenali dengan skor 100%. Kita akan coba rekognisi kembali dengan data dari Agri. Apakah benar sistem akan mengenali bahwa pola pembuluh darah ini milik Agri? Tadi kan yang didaftarkan 135, kita coba pola pembuluh darah ke-9. Nah, di sini dikenali sebagai Agri dengan skor 77,83, teman-teman. Atau mungkin bisa kita coba kita gunakan Fulan. Nah, Fulan di sini kan gak didaftarin tuh. Maka akan dikenali oleh sistem. Nah, di sini pola pembuluh darah dari seorang Fulan tidak dikenali, data tidak cocok dengan database. Dengan skor 53,48%, yang artinya skor ini masih ada di bawah batas threshold, yakni 70%. Nah, selain itu, selain rekognisi, kita juga punya fitur untuk melihat riwayat absensinya di menu riwayat absensi. Nah, di sini data mahasiswa yang sudah melakukan absensi, yakni di masa bersyukur dikenali dengan 75,49, Ashraf 100% Agri. Oke, kita coba yang terakhir mungkin untuk Yohan. Nah, dikenali Yohan Effendi dengan skor 82,45%. Kita lihat riwayat absensinya. Nah, selain itu di riwayat absensi ini juga kita dapat mengekspor dalam bentuk CSV. Kita coba ekspor. Nah, dia akan di-download dalam bentuk CSV. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian untuk
tampilan sistemnya, kita akan lanjut ke kelebihan sistem dan keterbatasan sistem. Silakan dilanjut, Agri. Baik, untuk kelebihan dan keterbatasan sistem, yang pertama, kelebihan dari sistem ini adalah sudah berbasis website. Seperti yang sudah ditunjukkan sebelumnya oleh Dimas, di mana website ini sudah memiliki manajemen database, dapat menampilkan tahapan pre-processing, dan menggunakan skeleton untuk matching. Sistem ini juga tidak menggunakan deep learning, sehingga alur pengolahan citra digitalnya lebih mudah dijelaskan. Namun, sistem ini juga memiliki keterbatasan, di mana sistem belum menggunakan sensor fingerprint khusus, yang menyebabkan kualitas recognition masih bergantung pada citra input, posisi jari yang sangat berpengaruh, dan threshold yang masih perlu dikalibrasi lebih lanjut. Next. Asrof. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Ashraf. Baik, jadi kesimpulan dari proyek kami ini adalah diantaranya sistem absensi fingerprint berhasil dibuat, kemudian pipeline proses pre-processing berhasil diterapkan, lalu Asian dan skeletonization membantu menonjolkan pola vein, lalu recognition dilakukan dengan matching skeleton, kemudian sistem mampu mencatat absensi berdasarkan hasil recognition, kemudian sistem cocok sebagai implementasi pengolahan citra digital. Nah, saran pengembangan untuk proyek kami ini diantaranya adalah gunakan sensor fingerprint khusus, kemudian tambahkan validasi kualitas citra, kemudian tambahkan lebih banyak sampel per mahasiswa, dan kalibrasi threshold dengan dataset lebih besar, lalu kembangkan metode machine learning atau deep learning. Terakhir yaitu buat sistem real time. Mungkin itu saja dari kami, kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.